Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel Jalan-Jalan Seru. Hari ini kita akan menjelajahi Plaza Haji Al-Kosbah, sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita, fakta, dan pengalaman unik yang mungkin belum banyak orang tahu. Tempat ini bukan sekedar wisata, tapi tentang harapan, doa, dan perjalanan panjang yang dinanti bertahun-tahun. Penasaran seperti apa suasananya? Yuk kita mulai perjalanan ini sekarang. Assalamualaikum teman jalan-jalan seru. Sekarang kita sudah berada di Masjid Haji Al-Kosbah, salah satu wisata edukasi religi mungkin ya. Dan sekarang kita sedang bersama, maaf Pak, Henry. dengan Pak Henry. Terlihat aura yang sangat berbeda, ya, begitu sangat megah. Ini tujuannya untuk selain daripada memanjakan orang-orang atau pengunjung hadir ke sini, juga dikenali dengan makna-makna yang begitu dalam. Ini tidak hanya sekedar sebuah bangunan biasa ya, tapi dalam setiap titik, dalam setiap detail-detail ini ada makna yang memang ketika dibedah itu begitu sangat dalam secara konteks literasi. Baik. Nah, apalagi masuk ke dalamnya kita juga akan merasakan, kita akan lihat ke dalam ya. Nah, di sini ada 2 lift. Oh, ini ada 2 lift. Tangga ya, ini belum jalan. Nanti belum jalan. Nah, rencana untuk di lantai 2 ini untuk apa peruntukannya? Di lantai 2 itu ada semacam plaza gitu ya, karena ini plaza ya. Jadi alat-alat haji tentunya, gitu, alat-alat umroh, terus kemudian juga buku. Oleh-oleh haji bisa juga, Pak? Oleh haji juga gitu, dan semuanya lengkap lah di sini ya. Termasuk juga ada buku-buku ya, Quran gitu ya, karena kita ini adalah bagian daripada representasi dari Al-Kosbah itu sendiri sebagai penerbit Al-Quran dan penerbit buku. Gitu. Karena kalau berbicara Al-Quran itu begitu sangat luas ya. Betul. Al-Quran ini juga melahirkan literasi-literasi Islami, buku-buku Islam. Nah, ketika Al-Kosbah ini Qurannya katakan sudah kemana-mana se-Indonesia, di pasar se-Indonesia, dan kemudian juga ada buku-buku Islami. Ini adalah ide besar dari pimpinan kita ya, Pak Sodak,
untuk bagaimana literasi ini tidak hanya dalam bentuk tertulis lisan. Oh, itu tujuannya. Tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi visual. Tapi adalah membangun sebuah peradaban besar dan representasinya adalah Ka'bah yang berada di Plaza Al-Qosbah ini. Disinilah ruang-ruang pembelajaran secara literasi bisa dikaji, diuji secara ilmiah. Maka setiap bangunan-bangunan yang ada di sini ini tidak hanya sekedar bangunan. Ini merepresentasikan apa? Ini merepresentasikan apa gitu. Ini semuanya itu tervisualisasi ketika dibedah menjadi literasi yang sangat utuh. Nah, ini bisa langsung terlihat ini betul-betul mirip seperti aslinya. Masya Allah, ini Pak granitnya emang betul-betul tentunya saja diambil dari dari luar ya gitu. Dari luar, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah ini memang cukup lumayan dari sisi anggaran, tetapi untuk masyarakat tentunya kan harus betul-betul merasakan aspek spiritualnya, aspek psikologisnya, suasana dengan kepuasannya dan lain sebagainya. Maka kita ini betul-betul menyediakan semaksimal mungkin, semirip mungkin suasana dan kondisinya. Betul, sehingga betul-betul membuat orang yang datang ke sini itu termanjakan, tidak hanya bahagia tetapi juga merasakan aspek spiritualnya. Tidak hanya aspek spiritualnya, aspek intelektualnya juga insya Allah akan terpenuhi dengan adanya literasi-literasi yang tumbuh dan berkembang di sini. Berarti kalau aspek intelektual ada juga semacam edukasi tentang bagaimana tawaf, syai. Betul, dari A sampai Z tentang bagaimana tawaf, bagaimana haji secara keseluruhan dari A sampai Z ya, umroh gitu. Ada lempar jumrohnya nanti di sana. Ada lempar jumroh. Gitu ya. Boleh lah masuk nggak Pak ya? Lari-lari kecilnya. Syai ya? Boleh ke sini gitu? Boleh. Sesuatu yang begitu sangat nyaman terasa ya. Nah ini Pak, dingin. Wah ini kerasanya nih teman-teman ya. Ini meskipun dingin tapi nggak terlalu dingin juga, nggak terlalu bahasa Sundanya nggak terlalu nyecep gitu. Biar panas ini terasa sejuk tetap. Di luar panas karena cuaca ya biasanya. Ketika masuk langsung terasa begitu alami, sejuk. Berarti nyaman. Kalau gitu Pak, secara bahan yang kalau nggak salah saya dengar di Mekah pun sama ya, ketika panas tidak terlalu panas, betul. terlalu dingin gitu ya. Betul. Memang tujuannya salah satu itu tujuannya. Jadi kok bisa ya di sini kok bisa sejuk padahal di luar panas gitu. Sejuk, nyaman. Padahal AC nggak ada ya? Tidak ada. Oh betul ya. Tapi terasa nyaman. Wah, Masya Allah. Maksimal lah ibadah gitu itu. Ya. Oh baik. Nah ini mungkin Pak dimulai dari mana Pak? Dari ini kan Ka'bah ya. Ka'bah ya. Nanti lari-lari. Ini mungkin Pak ukurannya banding berapa gitu ya? Ini, waduh saya belum nanya nih bandingnya, yang jelas tidak sebesar asli kalau dari sisi ukuran. 1 banding 2 bisa Pak? 1 banding 2 ya? 1 banding 2 mungkin ya? Oh baik. Oh jadi mulai dari sini ini replika Ka'bah ya Pak? Ada Hijr Ismailnya. Ada Hijr Ismail? Gitu. Oh ini ya? Wah, Masya Allah. Ya Allah, keren banget. Ini Hajar Aswad Pak? Ini Hajar Aswad. Wah. Ini Hajar Aswadnya nih. Masya Allah. Masya Allah. Ini dibikin kok mirip ya? Wah, mirip ya. Mirip banget. Iya. Termasuk pintu Ka'bahnya juga dibikin mirip seperti ini. Ini kalau maaf Pak, saya rada sedikit awam. Kalau ini pintu apa namanya Pak? Ya kalau dulu kan perjuangan baginda Nabi Rasulullah SAW di dalamnya itu tersimpan Lata dan Uzza. Betul. Ya, patung dulu perjuangan yang begitu luar biasa. Jadi kalau saya melihat sih memang Ka'bah ini adalah representasi peradaban Islam untuk bagaimana masyarakat jahiliyah pada waktu itu yang semestinya menyembah Allah Subhanahu wa taala malah menyembah patung. Nah, patung-patung ini disimpan di dalam ya gitu ya. Nah, setelah Futuh Mekah, maka semua patung-patung yang ada di dalam itu dihancurkan, dikeluarkan, dibersihkan. Makam Ibrahim itu di mana Nabi Ibrahim dimakamkan kan, termasuk juga Hijr Ismail, di mana ini adalah bagian daripada perjuangan ayah dan anak yang mendirikan Ka'bah dengan perjuangan menata bangunan, menata batu-batu
ini kan sebetulnya bagian daripada, kalau kita melihat ya, ada aspek psikologinya, ada aspek genealoginya, representasi perjuangan yang saat ini dikenang oleh umat muslim di seluruh dunia. Ini hanya sebagai sebuah simbol sebetulnya. Tetapi datang ke sini, datang ke Mekah, yang paling terpenting itu adalah ada merasakan bagaimana perjuangan tahap awal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sehingga melahirkan sebuah peradaban yang begitu besar, dan peradaban itu terrepresentasikan dengan benda yang kotak seperti ini bernama Ka'bah, yang di dalamnya ada unsur aspek pesan psikologi, pesan spiritual, dan berbagai pesan yang lainnya adalah sebagai sebuah penyatuan masyarakat muslim di seluruh dunia. Oh betul. Ini yang paling terpenting itu. Yang terpenting itu ya. Pesannya ya. Signified. Ada tanda, ada Masya penanda. Allah. Kalau tanda-tandanya itu ya kita ini sebuah simbolisasi, tapi petandanya petanda apa? Petanda peradaban yang begitu besar yang harus dikenang oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Itu barangkali yang paling terpenting. Masya Allah Pak Ustadz, siap. Nah untuk ini kalau maaf ini ya. saya ini apa namanya? Hijir Ismail. Kan? Hijir ini Ismail lampu-lampunya ya. Ini persis sama juga lampu kayak gini. Memang dibikin sama ya, dibikin mirip ya. Dibikin mirip ya. Itu tulisan replika itu tujuannya kenapa masih ada replika, biar bahwa pembeda. Bukan asli, pembeda. Ini sebagai bentuk penghormatan. Penghormatan kepada yang asli, peradaban Islam, karena hal ini biasanya sensitif ya. Maka kita semaksimal mungkin aman, tidak mengandung unsur kontroversial. Betul. Tapi ketika hadir di sini, oh ini kok replika, dan mengajarkan replika ini kepada anak-anak kecil. Betul. Nggak bisa khawatir gini. Oh ini kok Mekah dipindahin? Bukan. Bukan. Betul. Tapi ini adalah sebagai sebuah pusat pembelajarannya. Betul. Kalau kita ke Mekah itu tujuannya untuk ibadah. Tapi kalau hadir datang ke sini tujuannya untuk belajar. Betul. Bukan untuk beribadah. Jangan sampai seperti itu, Pak ya. Sampai seperti itu. Bukan tujuan untuk belajar. Tulisan replika itu sebagai penghormatan dan juga pembeda, differentiation dengan Mekah yang asli. Tapi yang paling terpenting adalah pembelajarannya yang bisa dirasakan secara alami. Betul-betul ini adalah sebagai sebuah pembelajaran dari aspek arruhnya, al-akalnya, dan Masya Allah Pak Ustadz, terima kasih informasinya. Perjuangan yang luar biasa, ini kasih sayang. Kalau saya melihat sih, batu ini yang sebelah sana, yang di sini, ini adalah representasi perjuangan seorang ibu. Seorang ibu, betul. Di mana Ismail sebagai anak yang saat itu masih kecil membutuhkan air, maka sebagai seorang ibu memiliki sensitivitas, merasa kasihan terhadap anak-anaknya, maka disitulah mulai sebuah perjuangan seorang ibu mencari ke sana kemari, lari ke sana, lari ke sini, gitu ya. Maka ini menjadi sebuah bagian dari rangkaian ibadah haji. Itu. Berapa kali? Lari-lari kecil? 7 kali ya? 7 kali lari kecil ke sana, ke sini terus. Jadi ini adalah sebagai sebuah simbol peradaban. Betul. Perjalanan yang begitu panjang, representasi dari kasih sayangnya seorang ibu, yang pesannya begitu dalam sebetulnya itu. Jadi datangnya ke haji, umroh, bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar lari-lari kecil, tapi tanpa makna. Hampa makna. Tetapi orang yang berlari-lari kecil itu mengingat peradaban bagaimana seorang ibu yang begitu berjuang untuk anaknya. Kasih sayang seorang ibu gitu. Maka tentu di situ ibadah yang memiliki nyawa, ibadah yang memiliki ruh, memiliki makna yang begitu dalam. Nah, tujuan dari pelaksana manasik ini hadir untuk melakukan pelatihan di sini, silakan untuk belajar di sini, biar nanti ketika beribadah ke sana ada rasa yang berbeda gitu. Betul. Nah, ini ada ballroom, ini ballroom nih. Oh, ballroom. Ini untuk training. Nah, di sini sebetulnya kalau saya melihat sih nyawanya ya. Ini nih kalau saya mungkin ini berbeda, ini menurut saya. Betul. Kenapa ini disebut nyawanya? Karena orang itu ketika beribadah, ketika ia melakukan aktivitas apapun dalam konteks ibadah, maka harus tahu ada iqra, ada tilawah. Nah, kalau iqra membaca mungkin ya, sifatnya leksikal, tapi ini mana listriknya ya? Masya Allah.
Ini Ini baru untuk ruang pelatihan, seminar, training. Ya. Gitu. Jadi nanti mungkin bisa mendatangkan para pakar di sini. Doktor, profesor untuk menjelaskan dari aspek literasinya peradaban Islam itu seperti apa gitu ya. Atau nanti juga bisa disewakan siapa yang datang ke sini, yang hadir ke sini untuk membutuhkan ruangan training, seminar, atau bukan ingin nikah, misal saja nikah, ingin nikah di Mekah, nah bisa nikah di sini. Masya Allah, benar-benar ya, keren banget. Dan ini memang diperuntukkan untuk ruang serbaguna, mungkin ada seminar, edukasi, training, mungkin juga kedepannya ada juga kalau mau menikah boleh juga mungkin gitu. Dan di sini juga bisa dipang-pangkan ini sebagai simbol saja ya. Ini nanti karya-karya bisa di sini nih. Quran Al-Qasbah, hasil karya-karya yang buku-buku bestseller atau yang hadir di sini misalnya dari tamu manapun ya gitu yang bergerak di bidang apapun termasuk dunia akademik mungkin akan memajang hasil karya visual hasil karyanya apa. Nah, bisa ini sudah disediakan. Lampu-lampu ini gimana cara ngahurungkeunnya. Ruangan untuk hadirnya masyarakat bisa merasakan ibadah seperti halnya di Mekah. Tapi kita juga ada ruangan untuk para R&D, research and development untuk membangun sebuah produk. Lalu kemudian ada juga dipajang nanti hasil-hasil karya Al-Qasbah dari mulai Al-Quran sebuku di sebelah sana, cuma di luar. Kita harus keluar dulu. Harus keluar dulu ya. Baik. Nah, ini rencananya ke depan, insya Allah ini adalah semacam terowongan ya ini. Terowongan. Ini masuk ke sini. Nah, kita lagi membangun di sana nih. Iya. Ini connecting pole kali Pak ya kalau bisa itu jadi menghubungkan kan maksudnya ya. Ini ke sini. Wow. Ini ada lempar jumroh nanti di sini. Wow, ini berarti masih pembangunan ya? Masih pembangunan. Masih luas. Dan mudah-mudahan di bulan ini bisa selesai ya mudah-mudahan ya insyaallah. Masya Allah teman-teman, ini masih pembangunan masih sangat luas ya. Dan di sini rencananya akan dibangun lempar jumroh gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Ada airnya juga di sini. Wah, Masya Allah, keren banget. Dibikin seindah mungkin, senyaman mungkin, sepuas mungkin masyarakat. Jadi hadir ke sini itu tidak hanya sekedar berekreasi, mengetahui tentang Ka'bah sendiri, tapi datang hadir ke sini itu mendapatkan ilmu, mendapatkan senang karena banyak opiun-opiun di sana. Betul. Ada kantinnya juga ya. Kantinnya juga. Nanti kita jalan-jalan ke kantinnya. Baik. Ada ke kantinnya, bisa pokoknya happy. Wah, betul. Ada untanya. Sudah lihat unta? Jadi langsung dari Mekah dihadirkan ke sini untuk tujuan yaitu pembelajaran karena unta ini juga representasi dari perjuangan. Karena saya melihat unta itu bagian representasi dari perjuangan Nabi ya, perjuangan para sahabat pada waktu itu. Perjuangan betul. Selain daripada unta itu adalah sebagai transportasi, alat transportasi Arab pada waktu itu. Betul. Nah ini, unta di situ tuh. Kita mau coba lihat. Wow, boleh. Lihat, coba. Wow, ternyata juga di sini teman-teman. Nah, kita bisa lihat untanya langsung ya. Wow, Masya Allah. Ini bapak-bapak yang mengurus untanya nih, ya? gitu. Masya Allah, bentar Pak. Wah, ini benar. Dan ini sudah ada namanya belum untanya? Ada. Namanya siapa kan? Siapa? Albert sama Angelin. Albert yang mana Albert? Yang Albert yang ini, Angelin ini. Jadi sudah ada namanya. Sepasang berarti ya ini ya? Sepasang ya. Albert, Angelin. Kenapa harus ada nama? Karena itu sebagian daripada sunnah Rasul. Sunnah Rasul ya. Wah, betul. Nah, kalau misalnya ini apakah memang rencana mau diternakin bisa mungkin atau gimana? Ini gimana nih? Mau diternakin nggak atau gimana? Bisa dikawinin. Ini cewek cowok ya? Sepasang. Semoga bisa. Nggak tahu nih karena alam ya. Sama nggak alam di? Iya. Nah, ini bisa disewa juga kalau untuk pengunjung gitu? Bisa ya? Disewa. Kebetulan juga kemarin itu beberapa hari ini penuh ya. Tamu-tamu kesini dan ingin naik unta. Kalau anak-anak naik unta ya seneng ya. Ini maaf nih Pak Ustadz. Ini makanannya rumput kayak gini kan jadi kayak embek gitu atau gimana Pak Ustadz? Emang makanannya kayak gitu bukan kurma ya? Bukan. Apa makanannya Kang? Makanan unta tuh? Wortel. Bukan kurma ya?
sekedar buat cemilan itu. Oh, cemilan. Oh, gitu. Oh, ini teman-teman ya. Ini adalah front office yang mungkin kalau pengunjung pertama bisa registrasi dulu ke sini. Boleh, Pak Ustadz ikut di sini. Wah, Masya Allah. Coba ke atas ya. Oh, Saya juga belum ini. Oh, ini belum dibuka belum? Oh, ya? eskalatornya belum ya? Eskalator belum kayaknya belum. Oh. Ini. Tapi Baik. kita coba. Ayo. Ini coba. Bismillah. Wow. Ini kita sangat-sangat beruntung dengan Pak Ustadz yang sangat-sangat informatif dan memberikan guide lah gitu ya. Alhamdulillah teman-teman. Nah, ini seperti ini. Wah. Masya Allah, ini luas banget ya. Luas. Wah. Dan ini rencananya diisi tenannya. Ini tenan mungkin ya? Ada tulisannya mungkin nanti ya, ini ya, ada makanan apa atau jualan apa lah gitu ya. Biar UMKM nanti mungkin bisa ya? melihat ke sini nanti enaknya kan viewsnya. Di sini berputar yang sedang belajar. Wah. Jadi kita bisa lihat juga yang lihat lagi ada kegiatan di bawah mungkin ya gitu ya. Wah, Masya Ya, ini Allah. tembus ke sana nanti. Enaknya kesini lagi balik lagi deh ya. Oh, baik, biar baik. bisa melihat toko-tokonya. Oh. Jadi ini kayak kantin di bawah Pak Ustadz gitu ya? Ya, Mungkin? betul. Cuman posisinya ada di atas mungkin gitu ya? Biar tidak mengganggu. Biar tidak mengganggu. Ada aspek tadi ya ekonominya Ya, berjalan, betul. tidak mengganggu. Aspek belajarnya juga tidak terganggu gitu. Wah. Tapi ini kita mengintegrasikan antara plaza yang di dalamnya ada arena untuk jualan, untuk berbisnis, tapi ada manasiknya. Ada manasiknya. Untuk tujuan ibadahnya, untuk tujuan belajarnya. Dan ini adalah kantinnya Pak Ustadz ya? Plaza Plaza Indah Al-Qasbah. Ini bakso urat nih yang cukup. Oh iya. Bakso Ini urat. kayaknya belum Cinambau. ini semua ya? Belum buka semua ya? Oh. Open jam 9:30 Pak. Oh, open jam 9:30. Ini khusus bakso urat di sini berarti. Ada yang goreng juga Pak. Yang goreng. Cuman bukanya jam 10. Ya, 9:30. Oh, 9:30. Oh, baik. Oh, seperti ini ya. Mantep. Masya Allah, keren banget. Ini Dagingnya bagian dari ada kantin. ayam goreng tuh. Oh iya, betul. Ayam goreng Purwakarta. Bukanya jam 9:30, teman. Kang, atur nuhun. Wah, kita coba ke belakang. Sepertinya masih ada satu fasilitas yang ada di Plaza Haji Al-Qasbah ini, teman-teman ya. Area untuk ekonomi. Iya betul, Area penggerakan ekonominya. ekonomi. Ini juga belum dibuka ya. Oh, ini rencananya Oh, iya, apa Pak semua Ustadz? sama. Ada. Sama ya? Oh. Arena ibu-ibu biasa nama ini. Iya. Ibu kan kalau Iya, nggak ada betul. cemilan apa yang Betul. sukanya gitu kan ibu ya, dimanapun. Kita harus Membahagiakan. ibu-ibu. Iya, betul. Wah, ini yang tadi ya. Tadi Oh, ini. iya. Wah, ini sangat luas sekali ya. Wah. Oh, ini office-nya di sini Nah, mungkin office-nya Pak Ustadz sini, ya? ini office. Oh, Office Masya Batu. Allah. Ini luas Jadi ini banget. bukan lahir dari sebuah yayasan, tapi lahir dari membangun ekonomi yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami. Oh, Masya Allah. Ini nilai filosofisnya kuat banget ya. Wow, dan ke depan kita langsung bisa lihat Masjid Al-Jabar ya dari sini. Wah, Jabar. Masya Allah, tabarakallah. Oh, ini ya, kita room tour di Al-Qasbah sendiri. Oke, assalamualaikum. Salam. Ini karya-karya kita. Oh, ini teman-teman ya. Ini Quran. Jadi setiap Al-Quran itu punya ragam ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena memang Al-Quran sendiri saat ini dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada Al-Quran tahfiz, tujuannya untuk menghafalkan Al-Quran. Ada tujuannya untuk belajar dari nol sama sekali nggak bisa baca Al-Quran. Ada Al-Quran dua Latin. Nah, Al-Quran dua Latin mungkin di sini ada nih. Al-Quran dua Latin itu Al-Quran di mana kita belajar sama sekali belum bisa baca Al-Quran tapi bisa baca Al-Quran.
Dan ini produk-produknya Al-Qosbah. Semua Al-Qosbah. Al-Qosbah ya. Oh. Nah ini kemudian ada Al-Quran Adventure, ada Al-Quran Adventure nih. Oh baik. Ini kebetulan saya yang juga berpartisipasi di sini. Oh ini Al-Quran Super Tajwid. Oke. Nah, ini Oh ini Kisah. katalognya. Oh, Ini oh. Al-Quran Kisah. Oh, Al-Quran Kisah. Al-Quran Adventure. Oh. Fantastic. Sirah Nabawiyah bukan? Bukan. Ya, jadi membaca Al-Quran ini anak-anak akan mengenal bagaimana cerita-cerita dalam Al-Quran terrepresentasikan dalam cerita yang mudah dibaca, mudah diingat. Bahkan di sini ada teknologinya. Ada teknologi apa namanya? Tidak harus dibahas dulu. Jadi ada teknologi di sini nih. Oh. Di scan barcode biasa lalu muncul ini Apps-nya. videonya. Oh videonya. Jadi membaca Al-Quran terasa apa namanya, tidak hanya sekedar membaca teks tertulis, tetapi juga bisa merasakan bagaimana perjuangan. Oh visualisasinya para mungkin ya. sahabat, kisah-kisah di zaman Rasul ya. Oh iya Tapi iya. semuanya adalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Semuanya kisah-kisah dalam Al-Quran. Oh, keren banget. Namanya Al-Quran Kisah Fantastic Adventure. Nah Pak Ustadz ini mohon maaf saya tanya lagi. Kalau misalnya para penonton dan masyarakat umum pengen punya produk ini, apakah punya platform e-commerce sendiri atau bisa beli di Shopee atau bagaimana ininya? Kita sebagai sebuah penerbit Al-Quran yang bekerja sama dengan semua tokoh-tokoh di Indonesia, ya. Jadi Quran kita ini, buku kita ini sudah menyebar di tokoh-tokoh di seluruh Indonesia, di Gramedia, juga dengan di online juga, di TikTok ya, di TikTok. Di Meta juga ada bertebaran. Di Shopee juga? Di Shopee juga ada. Jadi sekarang era digital itu memang pemasaran Al-Quran, buku itu semuanya disebarkan ke masyarakat melalui digital marketing. Wow betul. Dan tentu saja karena tetap juga masyarakat juga tidak semua apa namanya terbiasa juga belanja online, tetap kita sediakan juga di offline. Di offline. Oh, di Gramedia. Jadi mudah diakses, mudah dicari. Intinya nggak akan kesulitan untuk mendapatkan produk-produk dari Al-Qosbah. Jadi teman-teman yang mungkin mau langsung lihat-lihat katalognya produk Al-Qosbah bisa sekalian main dan belajar mungkin ke Plaza Al-Qosbah ini. Betul mungkin Pak Ustadz seperti itu ya? Oh baik. Oh ini salah satu produk-produknya juga. Ini juga Al-Qosbah juga ada ininya apa? Zam-Zam TV-nya nih. Oh Zam-Zam TV maksudnya apa? TV Gimana Pak kita bisa Ustadz? melihat siaran langsung. Oh dari Mekah. Dari Mekah misalnya langsung bisa. Oh baik. Jadi wow itu ya ternyata Al-Qosbah sendiri ada Zam-Zam TV, kemudian digitalnya. Oh maaf Pak Ustadz boleh ke sini ya. Nah ini adalah produk-produk dari Al-Qosbah, sudah sangat lengkap ya teman-teman. Jadi bolehlah, ini adalah katalognya juga ini teman-teman. Wah mantap. Gimana Pak Ustadz? Oke. R&D-nya kita yang oh ini R&D. Wah jadi masya kita Allah. betul-betul profesional ya dalam pengelolaan. Betul. Untuk menjadikan sebuah Al-Quran itu tidak salah-salah ya. Ini betul-betul dikemas sedemikian rupa, betul-betul profesional, begitu apik. Karena kita ini menjual Quran yang itu adalah representasi dari Islam itu sendiri, maka tidak bisa sembarangan. Ada QC-nya, jadi tidak langsung kemudian di layout, dicetak tidak, tapi melalui proses yang begitu panjang, yang begitu detail. Quality control ketat, kontrolnya ketat betul-betul, gitu ya. Jangan sampai ada kesalahan sehuruf pun. Wow betul. Maka itu sudah jadi, tidak ada proses QC-nya sebelum dicetak. Oh jadi sebelum dijual itu benar-benar ketat untuk quality controlnya itu. Ini semua Nah ini wow keren banget itu. Dan itu adalah gudangnya. Aduh terima kasih udah bisa room tour. Wow Pak Ustadz. Jadi begini teman-teman, setelah kita tadi keliling dan mendapatkan informasi yang begitu sangat detail dari Pak Hendri, jadi tempat ini tuh bukan cuma sekedar Instagramable. Sesuai data dari pengelola, Plaza Haji Al-Qosbah ini berdiri di lahan seluas 9.000 meter persegi. Bedanya dengan tempat manasik biasa, ini full indoor, di dalam ruangan.
Jadi nggak perlu panasin badan atau takut kehujanan pas belajar tawaf. Asli, suasananya benar-benar bikin kita lupa kalau lagi di Gede Bage, Bandung. Di Plaza Haji Al-Qosbah ini ada satu hal yang paling menarik perhatian, yaitu replika tempat-tempat suci di Mekah yang dibuat semirip mungkin untuk kebutuhan manasik haji. Buat kamu yang belum pernah ke Tanah Suci, ini jadi gambaran nyata bagaimana proses ibadah haji dilakukan. Ini dia pusatnya, replika Ka'bah. Ka'bah adalah kiblat umat Islam di seluruh dunia, arah yang dituju saat sholat. Dalam ibadah haji dan umrah, jamaah akan melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Di sini, replika Ka'bah digunakan untuk latihan, supaya jamaah tidak bingung saat berada di kondisi sebenarnya yang jauh lebih padat. Di samping Ka'bah ada area setengah lingkaran yang disebut Hijir Ismail. Banyak yang belum tahu, bagian ini sebenarnya termasuk area Ka'bah. Itulah kenapa saat tawaf, jamaah tidak boleh melewati dalam Hijir Ismail, tapi harus mengelilinginya. Tempat ini juga diyakini sebagai salah satu lokasi mustajab untuk berdoa. Di salah satu sudut Ka'bah terdapat Hajar Aswad, batu hitam yang sangat istimewa. Dalam praktik haji, jamaah dianjurkan untuk mencium atau memberi isyarat ke arah Hajar Aswad saat memulai tawaf. Di replika ini, jamaah bisa belajar posisi dan tata caranya. Karena di Mekah asli, kondisi sangat padat dan penuh tantangan. Tidak jauh dari Ka'bah ada Maqam Ibrahim. Ini adalah tempat yang diyakini sebagai bekas pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Dalam ibadah, setelah tawaf, jamaah disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan. Replika ini membantu jamaah memahami urutan ibadah dengan lebih jelas dan terarah. Dan ini dia, pengalaman yang gak kalah unik di Plaza Haji Al-Qosbah. Bukan cuma belajar manasik, di sini kamu juga bisa merasakan sensasi naik unta seperti di tanah Arab. Buat sebagian orang, ini mungkin terlihat seperti hiburan biasa. Tapi sebenarnya, ini adalah bagian dari simulasi suasana perjalanan di Timur Tengah. Unta sendiri dikenal sebagai kapal padang pasir. Hewan yang sejak dulu digunakan untuk perjalanan jauh di wilayah gurun. Di wahana ini, pengunjung bisa mencoba langsung bagaimana rasanya naik unta. Mulai dari naik perlahan, duduk di atas pelana, sampai merasakan gerakan khas unta saat berjalan. Begitu unta mulai berdiri, sensasinya langsung terasa. Tubuh kita ikut terdorong ke depan dan ke belakang, bikin deg-degan tapi juga seru. Apalagi dengan latar replika Ka'bah di sekitar, suasananya jadi terasa lebih hidup dan mendekati gambaran di Tanah Suci. Plaza Haji Al-Qosbah bukan sekedar bangunan, tapi gerbang awal menuju perjalanan paling suci dalam hidup seorang Muslim. Menurut kalian, tempat seperti ini sudah cukup dikenal atau justru masih banyak yang belum tahu perannya? Tulis di kolom komentar, siap ke Tanah Suci? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk konten seru lainnya dari Jalan-Jalan Seru. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.